Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang jaringan otot dan persendian, dua komponen penting dalam sistem gerak manusia. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama aku Rita Lasari dengan NIM 2407026125 dari kelas 2D Gizi. Tak lupa pula dosen pengampu aku ada Budita Kurnia Sangri SKM Gizi. Oke, pertama-tama mari kita bahas jaringan otot terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih itu jaringan otot? Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Kemampuannya yang paling khas adalah kontraksi dan relaksasi. Artinya, otot bisa memendek dan kembali seperti semula. Tanpa jaringan otot, tubuh kita tidak bisa bergerak, berbicara, bahkan bernafas. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan otot nih. Jaringan otot terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama itu ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Otot lurik memiliki ciri-ciri seperti silindris, banyak inti di pinggir, bekerja secara sadar, kontraksi cepat, dan mudah lelah. Gimana sih letaknya otot lurik itu? Otot lurik itu melekat pada tulang, seperti otot lengan dan kaki. Otot lurik juga memiliki fungsi yang menempel pada tulang dan bisa kita gerakan secara sadar seperti saat kita mengangkat tangan. Yang kedua itu ada otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong, satu inti di tengah, bekerja otomatis, dan kontraksinya lambat. Otot polos itu terletak di organ dalam, seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot polos juga memiliki fungsi bekerja secara tidak sadar, menggerakkan organ seperti peristaltik di usus. Yang ketiga nih ada otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri silindris, bercabang, sedikit inti, bekerja otomatis, kontraksi cepat teratur. Di mana sih letaknya otot jantung? Otot jantung terletak di dinding jantung. Otot jantung juga memiliki fungsi, yaitu memompa darah secara terus-menerus. Nah, aku mau bahas lagi nih struktur dan ciri otot. Yang pertama, yaitu otot rangka atau otot lurik. Otot rangka berbentuk panjang dan memiliki banyak inti serta garis-garis seperti gambar yang pertama itu ya teman-teman. Yang kedua ada otot polos. Otot polos lebih halus, tidak bergaris dan hanya punya satu inti. Yang ketiga itu ada otot jantung. Otot jantung mirip otot rangka tapi punya cabang dan diskus interkalaris, semacam penghubung antar sel. Selanjutnya, ada gangguan pada sistem otot. Aku punya 2 contoh nih. Yang pertama itu gangguan pada sistem otot. Ada kram otot dan yang kedua itu cedera otot. Kram otot adalah kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Contohnya itu ketika kita berenang, biasanya kita tiba-tiba mengalami kram otot. Itu juga bisa diakibatkan karena kita tidak pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua ada cedera otot, yaitu akibat aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, cara kita menjaga kesehatan otot yaitu yang pertama ada olahraga teratur untuk menjaga kekuatan otot.
Yang kedua nih, mengonsumsi makanan kaya protein dan mineral. Yang ketiga, yaitu istirahat yang cukup dan pemulihan otot. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persendian. Apa sih itu persendian? Persendian adalah tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas. Fungsi utama sendi adalah sebagai poros anggota gerak. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis persendian berdasarkan geraknya. Yang pertama ada sendi mati, yang kedua sendi kapuh, dan yang ketiga sendi gerak. Berikut aku udah nyantumin gambarnya ya teman-teman. Oke, yang pertama nih sendi mati. Sendi mati atau sinartrosis yang tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah sambungan antar tulang tengkorak yang disebut sudora. Yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis yang hanya bisa digerakkan sedikit. Contohnya pada ruas tulang belakang dan hubungan tulang rusuk dengan dada. Yang ketiga nih, sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis yang bebas bergerak seperti pada bahu dan lutut. Sendi ini paling umum dan memungkinkan gerakan ke berbagai arah. Selanjutnya ada macam-macam sendi gerak. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi kondiloid, sendi pelana, dan sendi luncur. Yang pertama itu sendi putar. Sendi putar memungkinkan tulang berputar mengelilingi poros seperti leher dan tulang pengukir. Nah, aku udah nyantumin gambarnya ya teman-teman. Bisa dilihat gambar yang di samping. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah seperti pada siku dan lutut. Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Selanjutnya itu ada sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerak semua arah seperti pada bahu dan panggul. Yang ketiga ada sendi kondiolit. Sendi kondiolit adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah seperti fleksi, ekstensi, dan abduksi dan adduksi. Contohnya ada di pergelangan tangan. Oke, kayak gambar yang aku cantumin ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana seperti pada ibu jari memungkinkan gerakan dua arah saling tegak lurus. Selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur seperti pada pergelangan tangan memiliki gerakan bergeser. Nah, yang tadi aku sebutin yaitu macam-macam sendi gerak. Selanjutnya, kerjasama antara otot dan sendi. Otot dan sendi bekerja sama dalam menghasilkan gerakan. Ketika otot berkontraksi, ia menarik tulang. Sendi bertindak sebagai poros agar tulang bisa bergerak bebas. Otot terikat pada sisi sendi dan bekerja menyesuaikan perintah otak, sehingga kita bisa bergerak sesuai keinginan. Tanpa otot dan sendi, tubuh tidak akan mampu bergerak secara normal. Jadi, kesimpulannya yaitu jaringan otot berperan sebagai penggerak tubuh, sedangkan persendian sebagai penghubung dan poros gerak. Keduanya
sangat penting dalam sistem gerak manusia. Dan tahukah kamu, ternyata tubuh kita memiliki sekitar 360 sendi dengan distribusi berbeda di tulang belakang, dada, dan anggota gerak. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan atau ketika aku berbicara itu banyak salah, dan mungkin ketika penjelasanku itu ada yang melenceng atau ternyata kurang, bisa disampaikan. Oke, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.